pada keaslian ajaran Islam, maka para ulama membuat teori untuk mengaji dalam sebuah rumusan keaslian hadis. Rumusan ini mencakup aspek kebersambungan sanad, kualitas keistiqamah perawi atau adil, dan serta terpelihara dari unsur dalam aplikasinya. Jika sebuah sanad lolos uji persyaratan ini, maka disebut sahih al-sanad. Tentu saja hal ini bukan kesimpulan akhir dari penilaian hadis, karena sanad hanyalah salah satu unsur pembentuk hadis. Hadis bersama dengan Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang disepakati ulama. Kesepakatan ini didasari di atas adanya ayat Al-Quran dan hadis yang menguatkan kedudukan tersebut. Koreksi sampai hanya saja sebuah yang dipergunakan sebuah hujah hadis harus melewati batu uji persyaratan keaslian untuk mengetahui kualitas keaslian penisaban pada Nabi. Langkah yang ini dilakukan mengingat mayoritas meriwayat hadis terjadi secara dan hanya sedikit yang bersifat mutawatir sebagai implikasi dan periwayatan had. Maka tingkat kepastian menasibatan sebuah hadis kepada Rasulullah hanya bersifat dugaan atau relatif dan tidak mencapai derajat yakin atau pasti. Disinilah urgensi atau penelitian yang dilakukan para ulama terhadap hadis yang pada gilirannya telah menghasilkan rumusan kriteria keaslian hadis. Teori ini kemudian disepakati sebagai parameter persyaratan untuk menguji keaslian sebuah hadis. Terkait dengan kesepakatan ini, menurut Yusuf Al-Qaradawi sebagai dikutip oleh Abdul Rafiq 2001, menegaskan bahwa pada dasarnya para ulama telah sepakat dengan rumusan hadis di atas. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam mengaplikasikan persyaratan tersebut. Salah satunya unsur yang dikritiskan ulama ketika menguji keaslian hadis adalah sanad atau mata rantai perawi yang menyampaikan teks hadis. Pengajian ini dilakukan pengingat hadis sebagai sumber ajaran agama hanya diterima jika berasal dari periwayatan orang-orang terpercaya. Dalam ilmu hadis disebut istiqoh, yang merupakan gabungan dari sifat adil dan terbit, dan ada hubungan antara masing-masing perawi dalam hal menyampaikan hadis. Untuk mengaji kedua aspek ini, para ulama mendasarkan pada dasar sejarah yang membuat informasi kehidupan mereka hasil karya para ulama hadis, baik berupa kutub atau kutub al-hijah. Data sejarah inilah kemudian dianalisa untuk membuktikan veritas atau kepastian sanad tersebut. Kegiatan ini sendiri dikenal dengan kritik sanad atau tulisan berikutnya akan memaparkan proses